Halo, nama saya Agung Gembu dari kelas hukum A1 dengan NIM 1974201030 akan memberikan sedikit penjelasan tentang perjanjian kerja laut. Pengaturan perjanjian kerja laut. Perjanjian kerja laut di Indonesia sekarang ini masih berlandaskan pada titel keempat buku 2 KUHD seperti yang kita ketahui bahwa KUHD RI yang ada sekarang ini yang diberlakukan mulai tanggal 30 April 1847 sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 belum mengalami perubahan dan atau penambahan. Selain berdasarkan pada titel keempat buku 2 KUHD di atas perjanjian kerja laut dapat memberlakukan ketentuan bab 7A titel 2, ketiga, keempat, dan kelima. Buku 3 BW selama ketentuan perjanjian kerja laut yang diatur dalam titel keempat buku 2 KUHD itu mengatur sebaliknya atau secara tegas menolaknya. Macam-macam perjanjian kerja laut. Mengenai macam-macam perjanjian kerja laut ini dapat diperinci menjadi dua bagian, yaitu A. Perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan nakoda dan perwira kapal. Perjanjian kerja laut menurut pasal 399 ayat 1 KUHD dengan ancaman batal harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian ia harus dibuat secara tertulis, tidak perlu dengan akta otentik, cukup dengan akta di bawah tangan. Apabila tidak dilaksanakan demikian adanya, maka perjanjian kerja laut yang bersangkutan diancam batal. B. Perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan anak kapal. Menurut ketentuan pasal 400 ayat 1 KUHD, perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan anak kapal harus dilakukan di hadapan pejabat yang telah ditentukan oleh pengusaha atau berwenang dengan ancaman batal, sehingga dengan demikian perjanjian kerja laut antara raider dengan anak kapal harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Untuk itu atau sekarang ini adalah syah bandar. Jadi ada keistimewaan dari perjanjian kerja laut antara raider dan anak kapal ini, yaitu 1. Harus dibuat secara otentik atas ancaman batal bila tidak dilakukan demikian. 2. Perjanjian ini hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik itu, selain itu tidak ada dapat diterima. Kita dapat membedakan antara perjanjian kerja laut dengan perjanjian kerja pada umumnya. Perbedaan tersebut ialah A. Di dalam perjanjian kerja laut, undang-undang telah menentukan mengenai macam-macam atau jenis daripada pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja, baik sebagai nakoda atau anak buah kapal. Sedangkan pada perjanjian kerja pada umumnya tidak ditentukan demikian. B. Perjanjian kerja laut harus dibuat secara tertulis, baik secara otentik atau untuk anak kapal, dan akta di bawah tangan atau bagi nakoda dan perwira kapal. Sedangkan perjanjian kerja umumnya bersifat konsensual. Isi perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dan anak buah kapal. Mengenai isi perjanjian kerja laut antara raider dengan anak kapal menurut pasal 401 KUHD harus memuat nama lengkap dan nama kecil peserta, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahirnya, tempat dan tanggal hari diadakan perjanjian kerja laut, atau penuntukan kapal di mana pekerja itu akan menjalankan dinas perjalanan yang akan ditempuh apabila sudah pensil tetap. 3. Kedudukan pekerja pada waktu dimulai dinasnya. 4. Menyebut apakah pekerjaan juga berjanji menjalankan dinas di darat dan untuk dinas apa. 5. Apabila mungkin disebut tentang tempat dan hari permulaan menjalankan dinas di kapal. 6. Ketentuan dalam pasal 415 KUHD tentang hak atas hari libur. Ketentuan mengenai berakhirnya hubungan kerja. Jika ada teman-teman yang akan melanjutkan perkuliahan, kami mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, bertempat di Jalan Walter Mongisidi, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih.